Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kita diberi kesehatan, tetap semangat. Materi berikutnya adalah pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Di dalam pembagian polinomial ini dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara bersusun atau kalau kita lihat gambarnya di situ, caranya di situ menggunakan bahasa Jawanya porogapit, cara bersusun. Kemudian cara yang kedua dengan cara skema Horner atau kadang disebut dengan Horner atau pembagian sintetis, pembagian sintetis. Kita mulai pada cara bersusun atau bahasa Jawanya porogapit. Aturan di dalam cara bersusun pernah kita pelajari mulai dari SD sudah diajarkan, SMP diulang, kemudian dilanjutkan di SLTA atau SMA. Perhatikan contoh pembagian polinomial dengan cara bersusun. Perhatikan di sini adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 dibagi dengan x plus 2. Langkahnya perhatikan suku yang pertama ini dulu, ya. 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 dibagi dengan x, itu sama dengan 2x kuadrat. Kemudian yang belakangnya ini anggap saja tidak ada dulu sementara, ya, karena masih kosong. Ya, saya ulangi, 2x pangkat 3 dibagi dengan x sama dengan 2x kuadrat, dituliskan di atasnya. Ya. Atau saya ulangi bahwa 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 dengan cara bersusun, modelnya gini cara penulisannya, kemudian dibagi dengan x plus 2, dimana yang atas ini masih kosong, yang bawah ini kita anggap kosong semuanya, ya. Jadi yang ada hanya fx ini dan pembaginya ini, yaitu x plus 2. Yang pertama tadi 2x pangkat 3 dibagi dengan x, itu sama dengan ditulis di sini 2x kuadrat. Selanjutnya 2x kuadrat dikalikan x plus 2. Ya, kita kalikan satu persatu. 2x kuadrat kali x sama dengan kita tuliskan di bawahnya 2x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat dikalikan 2 sama dengan 4x kuadrat. Kemudian dibuat garis mendatar, tandanya dikurangi. Kemudian 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3, itu 0. Kemudian min 3x kuadrat dikurangi plus 4x kuadrat, sama dengan negatif atau min 7x kuadrat. Kemudian ini di x dikurangi 0, x 6 dikurangi 0 di sini, kita anggap saja 0, itu sama dengan 6. Ini yang bawah ini masih kosong. Kemudian min 7x kuadrat dibagi dengan x. Min 7x kuadrat ini dibagi dengan x, sama dengan min 7x, ya, min 7x. Kemudian min 7x dikalikan x plus 2,
min 7x kali x min 7x kuadrat. Kita tuliskan di bawahnya sini. Kemudian min 7x kali 2 min 14x. Kita tarik garis mendatar, kemudian tandanya tetap dikurangi. Kemudian ini dikurangkan, min 7x kuadrat dikurangi min 7x kuadrat. Berarti 0. Kemudian x dikurangi min 14x. Berarti sama dengan 15x. Kemudian 6 dikurangi 0 plus 6. Selanjutnya dengan cara yang sama, 15x dibagi dengan x. Jadi duanya ini kita abaikan dulu. Ya, jadi 15x dibagi dengan x sama dengan 15 plus 15. Kita tuliskan di atasnya. Kemudian kita kalikan 15 kali x, 15x. 15 kali 2 sama dengan 30. Kita tarik garis. Tandanya dikurangi. 15x dikurangi 15x 0. 6 dikurangi 30, negatif 24. Kesimpulannya bahwa 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 dibagi dengan x plus 2, itu hasilnya adalah 2x kuadrat min 7x plus 15 dengan sisanya min 24. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ini fx-nya yang dibagi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 sama dengan x plus 2 dalam kurung kali hasil baginya ditambah sisanya. Seperti contoh misal 7 dibagi 2. 7 bagi 2 itu hasil baginya 3, sisa 1. Sehingga 7 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. Tadi sisanya adalah 1. Kemudian di sini secara umum dapat dituliskan bahwa fx sama dengan gx kali hx plus sx. Di mana fx-nya adalah polinomial yang dibagi, gx merupakan pembaginya, hx merupakan hasil bagi, dan sx merupakan sisa bagi. Kemudian yang diarsir, jika fx berderajat n dan gx berderajat m, gx tadi pembaginya, fx yang dibagi. Saya ulangi, jika fx berderajat n dan gx berderajat m dengan m kurang dari n, hx berderajat n min m. Jadi hasil baginya itu harus berderajat n min m. Dan sx berderajat paling tinggi m min 1. Ya. Contohnya ini. Ini adalah fx-nya. Pangkatnya 3, berarti n-nya 3. Yang ini gx. Pangkatnya 1. Dan ini hx. Ya. Pangkatnya 1 sebagai m, kemudian hx berpangkat 2. Maka sisanya itu berpangkat m-1. Ya, tadi m-nya adalah berpangkat 1, ini m, pangkatnya 1, dikurangi 1, 0. Ya, jadi paling tinggi m-1. Kalau paling tinggi berarti bisa di bawahnya. Itu tentang pembagian polinomial dengan cara bersusun. Selanjutnya
bagaimana pembagian polinomial dengan cara skema Horner atau biasa disingkat dengan cara Horner atau pembagian sintetis. Ada tiga macam dalam pembagian sintetis, tapi yang dua ini ya, X min K dan AX plus B ini sebenarnya sama ya. Kenapa saya katakan sama? Karena X-nya di sini berpangkat 1. Ini juga berpangkat 1. Hanya saja di sini hanya 1. Ya, hanya 1. Kalau yang ini modelnya AX plus B berarti hanya bukan 1. Selain 1. Apakah min 1? Berarti menggunakan ini. Ya. Jadi yang A modelnya ini X min K, yang B AX plus B, kemudian yang C pembagian polinomial oleh derajat 2. Ya. Nanti bisa dikembangkan menjadi derajat 3, derajat 4, dan seterusnya. Baik, kita mulai dengan yang pertama, pembagian polinomial dengan cara Horner, sama cara-cara Horner yang sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Perhatikan ini diambilkan dari koefisien fx. Ya. Tadi fx-nya adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6. Ingat, di dalam Horner pangkat harus diurutkan dulu. Jadi kalau tidak urut berarti harus diurutkan. Ya. Jadi kalau tidak urut harus diurutkan. Kalau pembagian menggunakan yang tadi, yang pertama dengan cara bersusun, tidak urut tidak apa-apa. Ya, langsung dibagikan tidak apa-apa. Tapi dengan cara Horner, pangkat harus diurutkan dulu dari pangkat tertinggi menuju ke pangkat terendah. Kemudian kita ambil koefisiennya, yaitu 2, min 3, 1, dan 6. Kemudian di sini bukan 2 tapi min 2. Min 2 itu dari X plus 2. Jadi X plus 2 kalau menggunakan bersusun, X plus 2 sama dengan 0. Ya, ini kita tuliskan gampangnya, X plus 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 2. Berarti di sini harus min 2, bukan 2. Ya. Caranya sama, 2 turun, kemudian kita kalikan min 4, kita jumlahkan ya, min 7, kita kalikan min 7 kali min 2, 14, kita jumlahkan 15, kita kalikan min 30, kita jumlahkan min 24. Koefisien yang ini merupakan hasil bagi dari fx. Karena di sini pangkat 3 ya. Kemudian ini pangkat 1, maka di sini pangkat 2. Ya, jadi pangkat 3 dibagi pangkat 1, maka di sini hasilnya pangkat 2. Sehingga menjadi 2x pangkat 2 min 7x plus 15. Itu adalah hasil bagi dari fx tadi. Ya, 2x kuadrat min 7x plus 15. Kalau di sini pangkat 3, ini pangkat 2 pembaginya, maka di sini berpangkat 1. Ya, seperti itu. Karena ini pangkat 3,
dibagi pangkat 1, maka di sini berpangkat 2. Kemudian pangkat 1, kemudian pangkat 0, dan seterusnya. Itu yang model X min K. Ya. Sehingga Fx sama dengan X min K kali Hx plus Sx. X yang dibagi, X min K pembaginya, kemudian Hx hasil bagi, dan Sx merupakan sisa. Selanjutnya pembagian polinomial oleh Ax plus B. Sebenarnya sama dengan yang atas tadi saya katakan karena X-nya sama-sama berpangkat 1. Saya bacakan ini. Di atas telah dijelaskan bahwa jika polinomial Fx dibagi X min K memberikan hasil bagi Hx dan sisa baginya S, maka diperoleh hubungan X sama dengan X min K kali Hx plus S. Jika K sama dengan min B per A, ya, min B per A ini diambilkan dari ini, min B per A. Kalau Ax plus B sama dengan 0, berarti nanti selanjutnya Ax sama dengan min B. X sama dengan min B per A. Nah, ini diambilkan dari sana. Jika K-nya min B per A, hubungan di atas menjadi K-nya min B per A. Sehingga menjadi X min B per A. Sehingga menjadi X plus B per A. Seperti ini. Saya ulangi. X min K-nya min B per A. Berarti menjadi plus. Ya, kali Hx plus S. Selanjutnya A-nya ini dikeluarkan, sehingga dikeluarkan dari kurung, ya, dikeluarkan dari kurung ini. Namanya dikeluarkan berarti dikeluarkan dari tanda kurung. Sama dengan 1 per A kali Ax plus B. Dari mana 1 per A? Kalau kita kembalikan, ya, kita kalikan, 1 per A kali Ax sama dengan X. 1 per A kali B berarti B per A. Sama dengan ini. Kembali lagi ke atas. Ya. Kali Hx plus S. Kemudian ini adalah perkalian 1 per A kali Ax plus B kali Hx. Di dalam perkalian, penyebut ini diletakkan di bawahnya sini boleh, diletakkan di bawahnya Hx boleh. Sehingga bentuk di atas menjadi A-nya ini pindah ke di bawahnya Hx. Ya. Sehingga menjadi Ax plus B kali Hx per A plus S. Kesimpulannya, Fx yang dibagi, Ax plus B pembaginya, Hx per A itu hasil bagi, dan S adalah sisa. Perbedaannya yang A dan yang B, kalau yang A, A-nya 1, ya, A-nya di sini 1, sehingga Hx per A, A-nya 1 sama dengan Hx. Sedangkan yang ini, A-nya selain 1, maka Hx per A. Kalau A-nya 1, ya berarti Hx. Hanya 1 berarti sini X plus B, itu aja, sama saja. Itu model yang B. Selanjutnya pembagian polinomial oleh derajat 2. Ya.
Misalnya derajat 2 itu AX kuadrat plus BX plus C. Dimisalkan sama dengan A kali X min K1 kali X min K2. Selama persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti menggunakan cara bersusun atau Porogape tadi. Ulangi, persamaan kuadrat ini harus bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti harus menggunakan cara bersusun. Hasil bagi dan sisa pembagian polinomial fx oleh A kali X min K1 kali X min K2 dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bagilah fx dengan X min K1. Ya. Jadi yang pertama fx dibagi dengan X min K1. Kemudian misalkan hasil bagi dan sisa pembagian fx oleh X min K1 adalah Gx, hasil baginya adalah Gx, dan sisanya adalah S1, maka bisa dituliskan bahwa fx sama dengan X min K1 kali Gx plus S1. Ya. Ini sama seperti cara yang A tadi, X min K. Selanjutnya, hasil bagi Gx dibagi lagi dengan X min K2. Jadi setelah dibagi dengan X min K1, hasil baginya itu dibagi lagi dengan X min K2. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian Gx oleh X min K2 adalah Hx dan sisanya adalah S2, maka Gx bisa dituliskan sama dengan X min K2 kali Hx plus S2. Ya, jadi Gx-nya adalah X min K2 kali Hx plus S2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Fx itu sama dengan X min K1, kemudian tadi ini adalah Gx-nya, X min K2 kali Hx plus S2 ini adalah Gx-nya, plus S1. Ya. Kemudian ini ada tanda plus, ini kurung, ada kurung. Seandainya ini A, ini B, ini C, berarti A dalam kurung B ditambah A kali dalam kurung B ditambah C, berarti A kali B ditambah A kali C. Tuh. Nah ini kita kalikan, X min K1 kali X min K2 kali Hx, hasilnya ini. Kemudian X min K1 kali S2, ini, plus S1. Ya, plus S1. Kemudian supaya sama dengan ini, nah ini sudah sama, ada X min K1, X min K2. X min K1, X min K2, tapi tidak ada A-nya di sini. Maka ini dikalikan A per A. Ya. A per A. A per A itu 1, kalikan berapapun, ya nilai itu sendiri. Tidak mengubah soal di atasnya. Ya. Hanya yang satu pembilangnya di sini, penyebutnya ditaruh di bawah Hx. Sehingga ini A kali X min K1 kali X min K2 itu sama dengan ini, persamaan kuadrat. Ya, sama dengan ini, persamaan kuadrat. Kali Hx per A. Ya. Plus X min K1 kali S2 plus S1. Sehingga
di sini Fx, yang dibagi, pembaginya adalah ini, persamaan kuadrat, Hx per A hasil bagi, dan ini sisanya, yaitu X min K1 kali S2 ditambah S1. Kemudian ini kita kalikan, S2 kali X, ya, S2X, S2 kali K1 berarti min S2 kali K1 plus S1 ini. Ya, jadi pembaginya ini persamaan kuadrat, hasil baginya adalah Hx per A, dan sisanya adalah S2X plus S1 min S2 kali K1 dari ini. Ya. Itu model yang persamaan pangkat 2. Bagaimana kalau pangkat 3? Caranya sama dengan pangkat 2. Ingat, kalau bisa difaktorkan, kalau menggunakan Horner, maka harus bisa difaktorkan walaupun itu pangkat 3, walaupun itu pangkat 4, dan seterusnya. Kalau tidak bisa difaktorkan, maka lebih baik menggunakan cara bersusun. Silakan dicoba, ada pemantapan, ada 3 soal di situ, diisikan titik-titik tersebut, kemudian ada tugas yang tadi pemantapan menggunakan cara Horner, kemudian tugasnya di situ ada 3 juga, ada 3 pertanyaan, di mana antara pemantapan yang menggunakan Horner dengan tugas di situ sama, cuma bedanya kalau yang pemantapan menggunakan Horner, yang tugas dikerjakan menggunakan cara bersusun. Pertanyaannya adalah, apakah diperoleh hasil yang sama? Hasil bagi yang sama, apakah diperoleh hasil bagi yang sama? Yang pertama. Yang kedua, apakah diperoleh sisa bagi yang sama? Selanjutnya yang C, cara manakah yang lebih mudah digunakan? Apakah Horner atau cara bersusun? Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.